wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah, memujinya dengan segala karunia dan nikmatnya yang terlimpah dan tercurah kepada kita sekalian. Termasuk pada kesempatan ini kita bisa hadir di sholat Jum'ah, sholat berjamaah. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, di mana Nabi SAW menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamah alladzi la dhilla illa dhilluh yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Ketika manusia berada di mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil, semuanya kepanasan kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa maksudnya? Maksudnya senantiasa ke masjid. Untuk apa? Yang paling utama adalah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini tanda kalau seorang itu hatinya terpaut dengan masjid. Sebagai laki-laki, dia tidak sholat di rumah tapi sholat di masjid. Jangan beralasan saya menjadi imam untuk istri. Makanya kadang orang mau menikah, dia nyari imam katanya. Biarkan suamimu tuh sholat di masjid, bukan jadi imam di rumah. Tidak ada anjurannya sholat berjamaah di rumah, kecuali sesama wanita. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid, dan itulah diantara keutamaannya, akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Terlebih lagi keutamaan yang lain berupa langkah-langkah kaki berjalan menuju masjid, itu menjadi penghapus dosa dan peningkat derajat. Coba bayangkan berapa dosa yang terhapus dan berapa derajat yang terangkat ketika dia melangkah ke masjid setiap saat dalam sehari 5 waktu. Dan itu tidak dihitung ketika berangkat saja, termasuk pulangnya. Dan itu tidak didapatkan oleh orang yang sholatnya di rumah atau di tempat kerjanya. Berangkat ke masjid, begitu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Terlebih lagi sholat yang berjamaah, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadli bi 27 darajah. Sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian itu lebih besar pahalanya 27 kali lipat. Maka kerugian besar ketika orang menyanyiakan kesempatan besar ini. Dia sholat sendirian, di sebagian riwayat disebutkan daripada sholatnya di rumahnya atau di pasarnya, tidak di masjid. Berarti walaupun sholat di rumah berjamaah nggak dihitung berjamaah. Jadi Nabi bilang apa? Dibanding sholatnya di rumahnya walaupun berjamaah sama istri. Jadi sholat itu di mana? Di masjid. Maka ketika kaum muslimin mengira sholat di masjid itu sunnah, akhirnya banyak masjid yang kosong melompong. Bahkan saya pernah sholat subuh di satu masjid, masjidnya besar sekali. Hitungannya itu masjid agung atau apa nggak tahu.
besar. Yang sholat cuma muadzin, imam, dan saya berdua dengan kawan. Itu pun pendatang. Berarti kalau nggak ada kami berdua, cuma mereka berdua, imam dan muadzin. Masya Allah. Ini fenomena. Mungkin gara-gara mengira sholat di masjid itu apa? Sunnah. Wahai jamaah sekalian, sholat berjamaah di masjid itu bukan sunnah, itu wajib. Dan ini pernyataan ulama. Para ulama beberapa madhab, mereka menganggap sholat berjamaah di masjid adalah wajib bagi laki-laki. Bahkan dengan tegas, Nabi SAW menyatakan tidak sah laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, man sami'an nida, siapa yang mendengar nida adzan, falam ya'tihi, kemudian tidak mendatanginya, fala salata lahu illa min udrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena udzur. Lihat, kecuali karena apa? Udzur. Berarti kalau nggak ada udzur, nggak ada salat. Artinya ulama mengatakan tidak sah salatnya. Bahaya itu. Kecuali udzur. Udzur itu apa? Ketiduran, lupa. Ini dengar adzan nggak lupa mestinya. Itu udah nggak masuk kalau lupa. Karena dia dengar. Mungkin dengarnya agak lama terus lupa, ya mungkin juga. Tapi aneh kalau dengar kemudian lupa. Tapi bisa mungkin saja. Kemudian udzur yang lain, sakit. Itu pun sakit yang sudah betul-betul tidak bisa berangkat. Coba lihat bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan. Dan sungguh kami melihat di antara kami ada orang yang dipapah berjalan ke masjid, nggak bisa jalan sendirian, sakit. Sampai didirikan di shaf, berjalan susah, dipapah 2 orang. Begitu para sahabat mempraktekkan sholat berjamaah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud lagi, walaqad ra'aituna, dan sungguh aku melihat di antara kami, alladzi yatakhallafu anha, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, maka dia adalah munafik ma'lumun nifaq. Orang munafik yang jelas kemunafikannya. Begitu kata beliau. Orang yang tidak sholat di masjid munafik ma'lumun nifaq. Dalam ayat pun begitu ditegaskan. Orang munafik itu cirinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Maka Nabi tegaskan dalam hadisnya, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Kenapa? Di saat itu orang munafik itu sholat karena dilihat manusia, sementara Isya dan subuh gak kelihatan, gak ada lampu, sehingga mereka tenang-tenang saja kalau gak berangkat ke masjid, aman. Itu orang munafik. Bayangkan. Dan munafik itu artinya apa? Penampakannya muslim tapi batinnya kafir. Itu munafik. Ini luar biasa. Makanya ulama mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Sampai seorang buta, Abdullah ibn Umi Maktum, minta izin, ya Rasulullah, kalau malam apalagi ada hujan, kemudian kami terhalang oleh lumpur, sementara saya nggak punya penuntun, apa boleh saya sholat di rumah? Buta, sholat isya, kepengen di rumah ketika hujan, habis hujan maksudnya. Kemudian apa? Kata Nabi, ya. Kemudian dia pergi. Dipanggil lagi, sebentar, sini. Apa kamu dengar adzan? Iya. Berarti jangkauannya masih dekat dengan masjid, masih dengar adzan. Kemudian kata Nabi, fa'ajib, kalau gitu jawab. Kalau gitu datangi. Orang buta tidak diberi udzur untuk meninggalkan sholat apa? Berjamaah. Bagaimana dengan kalian yang melek, yang melihat? Hati-hati, jangan-jangan ada nifak di dalam hati. Maka sangat berbahaya orang yang meremehkan sholat berjamaah. Maka kita perhatikan lagi, jangan meremehkan sholat berjamaah, karena resikonya besar. Selain tidak sah tadi sholatnya, selain ketinggalan banyak pahala, demikian juga akan apa? Menjadi orang yang munafik. Wal'iyadu billah. Ciri-ciri orang munafik, tidak suka sholat di masjid.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Dulu para salaf, mereka sangat sedih ketika terluput dari sholat berjamaah. Ada seorang salaf, Ibnu Abil Aziz, beliau kalau ketinggalan sholat berjamaah maka menangis. Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berijtihad, jika ketinggalan sholat berjamaah maka beliau akan sholat sendiri diulangi sampai 26 kali, biar sama dengan orang yang sholat berjamaah. Jadi kalau datang ke masjid sholat duhur udah selesai, maka dia sholat duhur 1 kali wajib tambah 26 kali sunnah, biar pahalanya mengikuti orang yang berjamaah. Saking menyesalnya gak dapat pahala 27 kali lipat. Bayangkan, itulah mereka, orang-orang yang beriman dan benar-benar beriman, tidak munafik yang demikian. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, orang yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, buriat, akan dibebaskan dari 2 perkara. Yang pertama bebas dari kemunafikan, yang kedua bebas dari api neraka. Itulah keuntungan orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Maka jangan diremehkan. Kita laki-laki, dan Allah sangat cinta dengan orang yang berbaris rapi dalam satu shaf, sebagaimana orang yang berjihad, sebagaimana barisan para malaikat. Allah suka dengan itu. Itu juga keutamaan, itu juga pahala. Selain pahala banyak sekali. Pahala orang yang duduk di masjid menunggu sholat, ditulis sholat, dan setelah sholat dia berzikir. Selama duduk di tempat sholat didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Malaikat yang mendoakan, bukan manusia biasa. Dengan doa kita gak ada apa-apanya kita. Jadi didoakan malaikat, nikmati itu, menjadi orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain sangat banyak. Orang yang duduk sholat kemudian nunggu sholat, itu ribat. Ribat itu adalah jihad, menjaga perbatasan negeri Islam. Kita nggak perlu perang, kita nggak menumpahkan darah ataupun mengorbankan nyawa, tapi pahalanya dapat hanya dengan duduk di masjid setelah sholat, nunggu sholat berikutnya. Paling mudah sholat isya, paling dekat dengan maghrib. Itu pahalanya ribat dan lain sebagainya dari keutamaan. Belum lagi berbagai ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ini menunjukkan bukti kuat bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman laki-laki. Laki-laki yang beriman sholatnya di masjid, laki-laki yang sholatnya di rumah, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu bagaimana kondisi mereka di dunia maupun di akhirat. Yang jelas dalilnya sudah dikemukakan. Semoga Allah menghindarkan kita semuanya dari sifat kemunafikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.